Hai anak-anak, selamat siang. Kita bersyukur karena di PA Anak kita akan membahas tema-tema yang penting yang akan mempersiapkan hati kita menuju ke Minggu Paskah, Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Supaya ini menjadi satu persiapan hati kita untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan mau kita tahu betapa besarnya Tuhan mencintai kita. Dan biarlah PA-PA kita di dalam mendekati Minggu Paskah menjadi satu hal yang membuat kita memikirkan betapa besarnya pengorbanan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan ini akan membentuk hati kita makin hari makin mencintai Tuhan. Nah anak-anak sekalian, mari kita mempersiapkan hati, kita akan bersaat teduh sejenak dan kemudian kita akan masuk di dalam menyanyikan pujian untuk kita memulai PA Anak kita pada siang hari ini. Hal yang paling indah ketika kita menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita adalah karya penebusan Tuhan Yesus yang membuat kita menjadi milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan dan kalau kita adalah milik Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Mari kita nyanyikan satu lagu yang indah yang diciptakan oleh Pak Pendeta Stephen Tong. Judulnya Aku Milik Tuhan. Biarlah lagu ini membuat kita menyadari bahwa anak-anak yang masih kecil adalah milik Tuhan. Dan anak-anak yang masih kecil adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini kedua baitnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ada lagu yang sangat indah. Lagu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Milik Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan ketika dunia bergoncang, kasih Tuhan tidak akan goyah. Dan Tuhan akan memelihara kami sampai pada akhirnya. Meskipun kami masih kecil, Tuhan memelihara kami. Waktu nanti kami besar, Tuhan memelihara kami. Kami tahu Tuhan, kami berada di dalam tangan-Mu yang tidak akan melepaskan kami. Biarlah tiap hari kami menyadari hal ini dan kami makin mencintai Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai PA Anak kami pada siang hari ini. Supaya kami merenungkan hal-hal penting yang membuat kami makin mencintai Tuhan. Tuhan sertai Pak Pendeta Jimmy akan memberitakan firman. Supaya firman-Mu menjadi terang di hadapan kami. Dan itulah yang akan membuat jiwa kami makin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita sudah masuk di dalam minggu-minggu mendekati Minggu Paskah, mendekati peristiwa Jumat Agung. Satu peristiwa yang sangat besar yang terjadi di dalam sejarah, yaitu anak Allah datang ke dalam dunia dan hari itu anak Allah disalibkan untuk menebus dosa engkau dan saya. Dosa seluruh umat yang mencintai Tuhan karena ditebus oleh Tuhan. Nah biarlah kita mengingat hari-hari sengsara Tuhan Yesus. Nah salah satunya kita bisa belajar dari karya-karya musik yang agung. Nah
ada satu program musik anak-anak yang namanya Menikmati Musik Agung. Dan di dalam hari-hari menjelang Paskah kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Vikaris Feby tentang John Passion, Saint John Passion, yaitu Johann Sebastian Bach menulis satu karya yang besar yang menggambarkan kisah sengsara Tuhan Yesus dari Injil Yohanes. Nah, ini sudah ditayangkan 2 kali di dalam YouTube channel GRI Bandung. Anak-anak yang tertinggal di 2 episode sebelumnya, kalian masih bisa lihat di YouTube channel GRI Bandung, dicari di Menikmati Musik Agung. Nah, masih ada 2 episode lagi supaya 4 episode ini menjadi satu perlengkapan kita untuk merenungkan. Anak kecil bagaimana merenungkan? Bisa. Anak kecil bisa merenungkan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana orang-orang yang lebih dahulu mencintai Tuhan, yang diberikan bakat musik yang besar. Mereka melukiskan dengan musik yang indah untuk kita belajar merenungkannya. Jangan lupa ya, hari Kamis jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat mulai ditayangkan. Nah, anak-anak sekalian kita akan mau memasuki PA anak kita pada siang hari ini. Judulnya adalah Mengapa Orang Membenci Kristus. Kadang-kadang kita kalau dengar cerita-cerita seperti ini, orang-orang yang membenci Kristus, kita menjadi heran. Dan kemudian kita keluar pertanyaan, mengapa ya orang membenci Kristus? Tapi ada satu lagu yang dikalang oleh Pak Pendeta Stephen Tong. Judulnya adalah Dulu Ku Bertinggi Hati, Ku Belum Pernah Rendah Hati. Dulu kita juga orang-orang membenci Kristus. Kita mengabaikan Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan bekerja di dalam hati kita mulai menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan kita mulai belajar berdoa ya. Orang-orang yang masih menentang Tuhan Yesus, biar suatu hari hati mereka dilembutkan ketika melihat cinta kasih Tuhan yang besar di atas kayu salib. Dan melihat cinta kasih Tuhan yang besar di dalam dirimu dan hidupmu, di dalam diriku dan hidupku. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan PA pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu ini kedua baitnya. Nah, setelah itu Pak Pendeta Jimmy akan memberitakan firman untuk kita. Selamat siang anak-anak sekalian, kita jumpa kembali di PA Anak. Pada hari ini kita akan sama-sama berdoa, lalu kita akan baca dari Mazmur 69. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu sehingga kami makin mengerti firman Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan berkhotbah dan sertai setiap kami yang akan mendengar. Kiranya Tuhan tolong, meskipun kami tidak bisa bertemu langsung, tetapi melalui siaran ini kami dapat menikmati firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak mari kita membaca Mazmur 69 ayat 5. Mazmur 69 ayat 5. Demikian firman Tuhan.
Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Wah, ini kalimat yang sedih sekali. Ada orang yang difitnah, diperlakukan jahat, dianggap perampok, dianggap penjahat yang harus dibunuh. Padahal orang ini orang baik. Orang ini adalah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, dia tidak pernah menyakiti siapapun. Dia tidak pernah merugikan siapapun. Dia hanya menjalankan kasih, dia hanya menjalankan keadilan, dia hanya memberi diri bagi orang lain. Tapi banyak yang benci dia. Kenapa banyak yang benci? Karena setan membangkitkan kebencian kepada Tuhan. Tuhan Yesus mewakili Tuhan, dia adalah anak Allah yang tunggal. Tapi karena dia mewakili Tuhan, setan benci. Maka semua orang yang tidak kenal Tuhan, yang pura-pura, yang munafik, yang pura-pura jadi pemimpin agama, ini sebenarnya adalah pembenci-pembenci Allah. Mereka benci Allah, tapi mereka jadi pemimpin agama. Mereka benci Allah, tapi mereka menjadi orang-orang yang mengajar orang lain firman Allah. Banyak orang, pemimpin agama, pendeta yang palsu, yang pura-pura mencintai Tuhan, pura-pura melayani Tuhan, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Imam-imam kepala di Yerusalem juga begitu. Mereka benci Tuhan Yesus, dan roh jahat bikin mereka makin benci, makin ingin menghancurkan Tuhan Yesus, makin ingin mematikan dia, makin ingin hilangkan dia. Inilah pemimpin-pemimpin agama. Maka kalau mereka bertemu, mereka rapat, mereka mau bicara bagaimana ajaran orang ini disingkirkan. Sebab Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang sangat-sangat hebat. Sehingga banyak orang terpikat kepada Tuhan Yesus. Imam-imam kepala sudah sangat tidak suka dengan Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis, baptis orang lebih banyak dari orang Farisi. Semua kaget. Tahu tidak? Semua murid datangnya ke Yohanes Pembaptis. Semua orang suka jadi murid Yohanes Pembaptis. Wah, imam-imam kepala mulai iri hati. Kenapa murid kita kalah? Kenapa murid Yohanes lebih banyak? Mereka mulai iri hati, orang-orang Farisi juga mulai iri hati. Orang-orang Saduki juga mulai iri hati. Jadi imam, lalu orang-orang Farisi, lalu orang-orang Saduki. 3 kelompok besar ini semua benci Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dapat murid banyak sekali. Yohanes khotbah mengatakan, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kapak sudah tersedia dan pohon yang ditanam di luar Tuhan akan dipenggal, dipotong sampai ke akar-akarnya. Wah, inilah seruan dari Yohanes Pembaptis untuk orang-orang Israel bertobat kembali kepada dia. Lalu setelah orang-orang Israel bertobat dibaptis, maka pengikut Yohanes Pembaptis jadi banyak bukan main. Yang lain-lain tidak punya pengikut sebanyak ini. Orang Farisi punya pengikut banyak. Paling banyak dibandingkan orang Saduki. Tetapi pengikut mereka kalah jauh dari Yohanes Pembaptis. Ini bikin mereka kaget. Kenapa kami tidak lebih banyak? Kenapa kami kalah? Mereka mulai iri hati. Mereka tidak suka Yohanes Pembaptis. Tetapi ternyata Yohanes Pembaptis cuma titik awal. Setelah itu muncul Yesus dari Nazaret. Dan dia punya murid jauh lebih banyak dari Yohanes Pembaptis. Maka imam-imam kepala kumpul. Mereka mau diskusi. Dengar gak kabar tentang Yesus dari Nazaret? Iya, katanya dia pernah lakukan mujizat air diubah jadi anggur. Wah, ini mujizat hebat. Hebat apanya? Air jadi anggur, biasa. Enak aja biasa. Memang kamu bisa bikin air berubah jadi anggur? Bisa nggak? Nggak bisa sih. Loh, kalau nggak bisa, berarti ini hebat loh. Iya, oke, mungkin hebat. Tapi kan dia dari Nazaret. Yesus itu dari Nazaret. Nazaret itu kota yang tidak penting, banyak penjahat di situ. Jadi nggak mungkin ada nabi dari Nazaret. Benar juga. Kalau gitu ini nabi palsu. Nah iya, ayo kita sebarkan berita kemana-mana. Bilang bahwa ini nabi palsu. Wah, kita ini imam-imam. Kita kurang punya pengikut. Kita mesti minta orang-orang Farisi, rabi-rabi Farisi. Tolong kita untuk menyebarkan bahwa Yesus ini adalah nabi palsu. Oke, kita panggil orang Farisi ya. Iya. Maka pemimpin Farisi dipanggil oleh imam-imam kepala. Mereka rapat lagi malam-malam. Malam hari, pemimpin Farisi datang dengan mukanya yang licik. Kumpul dengan para imam, lalu mulai berbicara. Saya minta tolong kepada rekan-rekan dari Farisi. Rekan Farisi bilang, silakan, apa yang diperlukan oleh para imam pemimpin kami. Kami perlu orang-orang Farisi mengajar kemana-mana.
mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret adalah nabi palsu. Oh, iya, kami sudah lakukan itu. Tenang aja, kami akan terus lakukan. Pokoknya kami tidak akan mengabaikan, kami tidak akan membiarkan, kami tidak akan biarkan orang ini jadi pemimpin hebat yang kuasai begitu banyak orang. Kami tidak mau. Jangan khawatir, kita sama-sama akan menyingkirkan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Oke, maka mereka mulai sebarkan. Mereka mulai mengajar. Orang-orang Farisi panggil orang-orang lain. Hei para pemimpin, ayo kita ajar kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Murid-murid kita. Katakan kepada mereka kalau Yesus dari Nazaret adalah nabi palsu. Ada satu orang namanya Nikodemus, dia gak setuju. Kenapa kita mesti bilang orang ini jahat? Padahal kita belum ngobrol sama dia. Kita belum tahu ajaran dia. Kenapa langsung menghakimi? Kamu ini. Pokoknya kita akan hakimi, kita akan ajar begini. Supaya pengikut kita tidak kalah. Supaya jangan orang ikut dia. Dia penyesat. Akhirnya berita di mana-mana disebarkan. Yesus penyesat, Yesus nabi palsu, Yesus pembohong, Yesus bukan nabi sejati. Tapi gak ada yang mau dengar. Rakyat sudah sangat suka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi kemana? Semua pergi ke situ. Orang Farisi bingung. Ini gimana ya? Kami sudah bilang dia pengajar palsu. Kok kamu masih ikut? Lalu orang-orang mengatakan, yakin dia nabi palsu? Yakin. Kalau dia nabi palsu, kenapa dia begitu baik? Karena baik pura-pura. Kalau dia nabi palsu, kenapa ajarannya begitu sesuai dengan kitab suci? Karena dia pokoknya pura-pura. Kalau dia nabi palsu, kenapa dia bisa kerjakan mujizat? Karena pokoknya pura-pura. Aduh, kamu gak ada alasan untuk bikin kami gak ikut Tuhan Yesus. Kami tetap mau ikut Tuhan Yesus. Jangan. Kenapa jangan? Ya karena pokoknya jangan. Oh jangan pakai pokoknya dong. Kalau cuma pakai pokoknya kami gak mau dengar. Ya sudah, kami tetap mau datang untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Akhirnya murid Tuhan Yesus tambah banyak. Wah, ini sudah gagal. Orang Farisi kumpul lagi lalu mengatakan, mari kita bikin berita-berita bahwa Tuhan Yesus ini adalah pengkhianat bangsa. Ayo kita bikin berita Yesus dari Nazaret adalah Mesias palsu. Mereka sebarkan berita kemana-mana. Tetap orang tidak peduli. Tetap orang maunya Tuhan Yesus. Tetap orang maunya mengikut dia. Pemimpin-pemimpin makin benci. Mereka membenci tanpa alasan. Kalau ditanya, apa alasanmu membenci Yesus dari Nazaret? Pernah lakukan kejahatan apa dia? Dia pernah menyakiti siapa? Dia pernah berbuat ketidakadilan di mana, kapan, dan pada peristiwa apa? Gak ada yang bisa jawab. Tuhan Yesus orang paling baik. Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling agung. Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak ada cacat. Tapi semua orang membenci dia. Ini karena setan membuat mereka buta. Mereka tidak bisa lihat, mereka cuma tahu membenci. Tapi makin mereka sebarkan kebencian, makin Tuhan Yesus punya pengikut tambah banyak. Makin banyak orang yang ikut, berbondong-bondong mereka mendengarkan Tuhan Yesus. Sehingga orang Farisi mengatakan, wah gak ada gunanya. Kami tidak mungkin bisa menyingkirkan dia karena ajarannya terlalu hebat. Satu kali Yesus pergi melewati Betania. Waktu itu ada kedukaan besar sekali. Karena Lazarus mati. Lazarus sudah mati, dia sudah terbaring 4 hari di kubur. Tapi Tuhan Yesus datang ke situ. Tuhan Yesus pun menangis. Orang-orang Farisi lihat dia. Apa yang terjadi ini? Kenapa dia pergi ke kubur lalu minta kuburannya dibuka? Tuhan Yesus suruh batu yang tutup kuburan Lazarus dipinggirkan. Lalu banyak orang-orang laki-laki yang badannya kuat dorong batu itu supaya terbuka kuburnya. Tuhan, jangan dibuka kuburnya. Kalau kuburnya dibuka nanti bau sebab dia sudah 4 hari mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tetap buka. Setelah kuburan dibuka, Tuhan Yesus berseru, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus keluar hidup, tidak ada bau, tidak ada cacat. Tubuhnya kembali seperti semula waktu dia masih hidup. Lazarus hidup. Wah, ini bikin semua orang kaget. Termasuk orang Farisi yang lihat langsung. Mereka kaget dan mereka bertobat. Mereka mengatakan kami gak bisa membenci Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membenci Yesus dari Nazaret. Karena dia bangkitkan orang mati. Dia lakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Maka makin banyak pengikut Tuhan Yesus. Tapi di Yerusalem, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin yang jahat tetap mau singkirkan Yesus.
Tapi begitu Yesus masuk Yerusalem, semua orang sambut, Hosana bagi anak Daud. Wah, semua orang berbaris dari bawah sampai ke tempat masuk Yerusalem. Ini adalah perjalanan naik. Lalu mereka sudah berbaris, mereka sudah siapkan pakaian, mereka dilempar ke jalan supaya Tuhan Yesus jalan di atas pakaian. Mereka bawa ranting, mereka berseru, semua orang menyambut Tuhan Yesus. Yang sambut luar biasa banyak, sehingga waktu mereka teriak Hosana, seluruh Yerusalem gempar dengan suara mereka. Wah, imam-imam jadi takut. Bagaimana ini? Musuh kita lebih kuat dari kita. Dia lebih hebat dari kita. Kita gagal. Tidakkah kamu lihat sekarang seluruh orang di dunia ikut dia. Kita sudah gagal. Tapi pemimpin-pemimpin yang licik mengatakan belum tentu. Belum tentu gagal. Lihat seluruh Yerusalem sambut. Coba dengar suaranya. Coba buka telinga. Begitu mereka begini. Hosana, Hosana. Tuh kan. Yang ikut banyak sekali. Kita sudah gagal. Belum. Kok belum? Mau pakai cara apa? Saya ada cara. Cara apa? Diam-diam culik Yesus. Langsung adili. Kemudian langsung jatuhi hukuman mati. Langsung bikin dia mati. Setelah dia mati pengikutnya gak bisa apa-apa. Untuk itu kita perlu tangannya orang Roma. Orang Roma yang harus hukum dia. Supaya orang-orang pengikut Yesus tidak berani untuk melawan. Ayo kita segera tangkap dia. Kamu ini mau tangkap gimana? Lihat orang banyak ikut dia. Kalau kita tangkap dia terjadi huru hara. Kita bisa dipukulin sama orang banyak. Ada cara. Caranya apa? Tenang. Saya panggil satu orang yang sudah sangat-sangat hebat dikenal Tuhan Yesus. Dialah yang akan jadi jalan kita untuk tangkap Yesus dari Nazaret. Oke, sebentar ya. Saya panggil Yudas dari Iskariot. Yudas Iskariot, silakan masuk. Yudas masuk ke dalam pertemuan itu. Perkenalkan, ini Yudas. Dia adalah murid dari Yesus dari Nazaret. Yudas bilang, perkenalkan, saya Yudas. Saya muridnya Yesus. Muridnya Yesus? Terus bagaimana? Dia mau menyerahkan Yesus kepada kita. Asal kita beri dia 30 keping uang perak. Oh, mau ya? Mau. Kenapa mau? Karena saya perlu uang. Tapi itu gurumu loh. Gak peduli. Aku lebih cinta uang. Jadi tolong ya, berikan uang itu. Nanti saya akan berikan guruku kepadamu. Tunggu. Gurunya dulu di sini. Baru setelah itu kita berikan kamu uang. Oh, baiklah kalau begitu. Gimana caranya? Begini. Tiap malam dia akan pergi ke sebuah taman namanya Getsemani. Tahu taman itu? Oh tahu, kami tahu. Nah, di situ mereka hanya sendiri, Yesus dan hanya dengan berapa orang murid saja. Biasanya yang dibawa tidak banyak. Kadang dia hanya bawa 3 orang murid. Jadi Yesus bersama 3 orang murid. Atau Yesus bersama belasan murid. Tetap cuma jumlah sedikit. Tidak ada orang banyak, tidak ada orang kumpul-kumpul, tidak ada orang akan teriak Hosana seperti hari ini. Pokoknya tenang. Pada waktu itu kamu bisa sergap dia, kamu bisa tangkap dia, kamu bisa bawa dia ke ruang pengadilan. Karena saya. Oh oke. Nanti tentara-tentara bait suci akan ikut kamu ya Yudas? Ya. Lalu apa tandanya? Tandanya adalah orang yang kucium, itulah Yesus, tangkap dia. Oke. Maka subuh-subuh Yudas dengan tentara-tentara bait suci datang. Tempat Yesus sedang berdoa, mereka datang. Mereka segera tangkap, mereka segera hunus pedang. Mengancam murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Yudas datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan salam Rabi. Dan dia mencium Yesus. Langsung orang tahu. Ini tandanya. Inilah Yesus dari Nazaret. Mari tangkap. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Itu yang kami cari. Yesus mengatakan, akulah dia. Selesai bilang aku adalah dia. Semua tentara jatuh. Mereka bangun dengan kaget. Kenapa kita jatuh ya dengar nama itu? Lalu Yesus tanya kedua kali. Siapa yang kamu cari? Kami cari Yesus dari Nazaret. Aku sudah mengatakan akulah dia. Jika aku yang kau cari, suruh orang-orang ini pergi. Biar tidak ada satu yang ditangkap, cuma saya. Akhirnya semua murid lari dan Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus sudah dibawa ke ruang pengadilan, semua orang mengatakan hal jahat. Yesus difitnah oleh semua orang. Orang ini mengkhianat. Orang ini mengatakan Allah itu adalah Allah yang menghancurkan bait suci. Orang ini tidak menghormati Sabat. Semua tuduhan dilempar. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Tuhan tidak pernah berdosa. Tapi semua tuduhan palsu. Tuduhan yang penuh dengan fitnah dilemparkan. Semua membenci Tuhan Yesus. Pada waktu itu semua yang membenci Tuhan Yesus marah-marah mau dia mati. Lalu murid-murid semua lari ketakutan. Yang ada di situ hanya Maria. Di situ ada Maria Magdalena. Ada Maria ibu Yesus. Ada Yohanes. Mereka semua sedih sekali. Apa salah guru kami? Kenapa dia difitnah demikian kejam? Hei orang-orang yang fitnah, berhenti fitnah.
Berhenti katakan kalimat-kalimat palsu. Ada yang bilang orang ini mau menghancurkan bait suci. Orang ini jahat. Aduh, dia tidak pernah jahat. Dia orang yang begitu baik. Kenapa begitu banyak kebencian muncul? Kenapa semua orang benci Tuhan Yesus? Karena orang-orang ini miliknya setan. Yang jadi milik setan tidak suka Tuhan. Miliknya setan tidak suka yang kudus. Miliknya setan tidak suka utusan Tuhan. Mereka benci Tuhan Yesus tanpa alasan. Mereka terus fitnah dia. Mereka maunya Tuhan Yesus mati. Ayo hukum mati dia. Waktu itu Pilatus yang pimpin pengadilan. Pilatus bilang, mana bisa saya hukum mati? Atas dasar apa? Kasih tahu dulu dia salah apa. Oh, dia mengatakan dia anak Allah. Dia bilang dia raja. Nah, maka dia sudah mengkhianati Romawi. Hukum dia. Pilatus kaget sekali. Orang ini menyebut diri anak Allah. Jadi dia anak Allah. Wah, Pilatus makin takut. Tapi Pilatus tidak bisa bebaskan karena semua orang teriak-teriak minta Yesus dimatikan. Matikan dia. Yang kumpul di situ ada pemimpin-pemimpin imam. Ada Farisi, ada Saduki, ada rakyat biasa. Semua ikut membenci Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik. Kalau dia baik, kenapa dibenci? Karena yang membenci itu jahat. Orang jahat membenci Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus harus dipaku di atas kayu salib. Semua pembenci-pembenci Tuhan Yesus tidak sadar bahwa mereka sedang menghukum orang yang tidak bersalah. Mereka sedang melakukan kejahatan karena mereka mengorbankan orang benar yang suci, yang hidup taat, yang mencintai orang lain. Dan justru karena dia rela mati, maka dosa manusia bisa diampuni. Ini gambaran yang sangat-sangat menyedihkan. Tuhan Yesus yang paling suci, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling penuh kasih, sekarang mesti dipaku di atas kayu salib. Dan mulut yang menuduh dia adalah mulut yang penuh dosa. Orang-orang yang teriak salibkan dia adalah orang-orang pembunuh yang jahat, yang penuh dengan dosa. Sudah penuh dosa, mereka tidak sadar dosa sendiri. Mereka cuma mau semua kebencian mereka diungkapkan. Mereka cuma mau Yesus mati di atas kayu salib. Mereka terus teriak, tidak ada belas kasihan, tidak ada cinta kasih, tidak ada keadilan. Hanya ada kemarahan, kejahatan, dan setan. Suara dari orang-orang ini mewakili setan yang membenci Tuhan Yesus. Suara orang-orang ini mewakili iblis yang mau Yesus dimatikan saja. Tapi kematian Yesus tidak menggagalkan rencana Tuhan. Karena justru dengan matinya dia menjadi penebus bagi kita semua. Jadi Tuhan mengatur, meskipun orang membenci dia, Tuhan mengatur peristiwa penghukuman Yesus menjadi peristiwa penebusan kita. Jadi orang-orang begitu jahat mengatakan hancurkan dia, bunuh saja dia. Tapi Tuhan Yesus rela dibunuh, rela dimatikan untuk menjadi korban bagi kita semua. Dia wakili kita mati di atas kayu salib. Inilah kalimat yang sangat menyentuh dari Mazmur 69. Mazmur 69 adalah Mazmur dari Daud. Dan Daud sangat peka. Dia tahu nanti akan ada Mesias yang menderita, yang tanpa alasan dibenci, yang mau dibunuh, dan yang akhirnya dimatikan. Semua memusuhi aku tanpa sebab, kata Daud. Daud dengan imannya sudah melihat apa yang akan terjadi nanti. Akan ada orang benar, orang agung, orang hebat yang rela mati bagi saya. Dan orang-orang di dunia begitu jahat, memfitnah dia, mau dia mati. Wah, inilah yang Daud sadari. Maka selain Mazmur 69, ada tulisan dari Mazmur 22 juga ditulis oleh Daud. Daud ingin kita tahu berapa besar penderitaan dari Mesias yang akan datang itu. Hari ini kita bahas Mazmur 69 menjadi pengantar untuk kita membahas Mazmur 22. Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus dan kerelaannya untuk mati bagi kita membuat anak-anak sekalian makin mencintai dia. Dan biarlah kejahatan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus tanpa sebab membuat anak-anak sekalian jadi hati-hati. Jangan-jangan saya juga jahat. Jangan-jangan saya juga bisa membenci tanpa alasan. Kalau ada rasa benci, kalau ada kejahatan di dalam hati kita, mari kita bertobat. Mari kita doa kepada Tuhan. Minta Tuhan mengalahkan dosa dan kejahatan yang ada dalam hati kita. Nah, di dalam pertemuan berikut kita akan bahas Mazmur 22. Hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan memberikan kepada kami iman yang membuat kami mencintai Tuhan Yesus. Dan biarlah kami makin kagum kepada Tuhan Yesus. Kami ingin mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Dan ketika kami mengingatnya, kami jadi sadar tentang betapa jahatnya manusia. Kami tidak mau jadi orang jahat, tapi kami tahu kami orang berdosa yang sangat mungkin jadi jahat. Maka tolong kami supaya kami mencintai Tuhan Yesus, mengagumi Dia, dan tidak menjadi sama dengan dunia ini yang membenci Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sampai di sini PA anak kita, sampai jumpa di Sabtu yang akan datang. Kita akan membahas tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.